Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom webinar PCMTI dan ABDI, dan kepada Bapak Peng Suyoto yang saya hormati. Selamat datang di acara Zoom webinar PCMTI dan ABDI dengan tema Amankan bisnis dan data pribadi Anda dari serangan cyber dan sanksi hukum, sosialisasi cara jadi DPO Data Protection Officer yang profesional. Acara Zoom webinar ini akan berlangsung secara hibrid dan offline, onsite di Sekretariat PSM SAT di Equity Tower, SJBD Sudirman, Jakarta, dan online di virtual stage Zoom selama 1 jam. Kami mengundang 2 pembicara high level official terkait data proteksi dan cyber security, dan Sekum PSMTI Pusat Bapak Peng Suyoto untuk memberikan kata sambutannya. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada panitia ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Wakil Ketua Umum Pedas ya, Pak Rudi Rusdia yang telah mempersiapkan acara pada sore hari ini, dan seluruh anggota pengurus dewan yang berkenan hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita pada Tuhan Yang Esa atas berkah rahmat ridhonya hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan berkumpul di offline maupun online untuk mengikuti topik webinar Amankan Bisnis Data Pribadi Anda dari Serangan Cyber dan Sanksi Hukum, sosialisasi cara jadi Data Protection Officer profesional. Sesuai dengan visi dan misi dari PSMTI, tentunya kita dalam hari ini terus-menerus ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan berharap agar topik yang dibawakan tentunya membawa manfaat bagi kita semua. Mewakili Ketua Umum dan PSMTI Pusat, kami mengucapkan syabas dan tahniah kepada Pak Rusdia dan timnya untuk menyelenggarakan yang setahu saya ini sudah kedua kalinya ya, dalam berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan kami dorong agar acara pada sore ini tentunya membawa manfaat bagi seluruh yang ikut pada kesempatan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat melanjutkan. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bos. Terima kasih kepada Bapak Peng Suyoto. Selanjutnya mari kita masuki ke acara utama dengan mendengarkan paparan dan insight dari pembicara pertama, Dr. Rudi Rusdia, MA, MBA. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas perkenalannya. Kita akan mulai acara kita. Ya, jadi pada sesi yang dari jam 3 sampai jam 4 ini nanti kita ada 2 pembicara, gitu ya, saya, kemudian saya ada Pak Prado, gitu ya. Jadi kita akan memaparkan mengenai bagaimana sih kita melindungi data, perlindungan data dan keamanan cyber untuk perusahaan Anda sekalian, gitu ya. Jadi kita akan bicarakan mengenai nanti juga mengenai hak-hak dan mengapa pentingnya kita taat pada undang-undang PDP, atau kenapa kita harus mempunyai DPO, gitu ya, Data Protection Officer. Itu semuanya kita harapkan bisa kita jelaskan di paparan setelah ini. Ya, jadi kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh mantan Presiden kita Jokowi, data itu menjadi sumber daya alam terbaru, ya, seperti emas dan energi. Bahkan menurut beliau
sumber daya tambang termahal di dunia, bukan lagi minyak atau emas, tapi data ya. Dan bisa dilihat dari gambar ini, di sebelah kiri itu adalah tambang Freeport gitu ya, emas gitu ya. Di sebelah kanan adalah tambang data yang dilakukan oleh Google, Amazon dan lain sebagainya. Ya, jadi sumber daya tambang termahal itu bukan lagi minyak atau emas, tapi data. Itu menurut dari apa yang dikatakan oleh mantan presiden kita gitu ya. Sehingga industri big data dan data masyarakat itu harus dikelola di dalam negeri. Itu juga ujar beliau gitu ya. Kedaulatan data, kita bicara mengenai kedaulatan data, sovereignty penting sekali. Kenapa? Karena data dapat menghasilkan insight atau pengetahuan yang sangat strategis untuk proses pengambilan keputusan yang penting. Ya, jadi kalau kita sedang berkompetisi misalnya dengan dalam hal ini kita melakukan trade dengan perdagangan dengan Amerika gitu ya. Nah, pengambilan keputusan ini harus berdasarkan data, jangan intuisi gitu ya. Jangan cepat-cepat kita mengadakan perundingan kalau kita nggak punya data gitu ya. Sehingga kita akhirnya bisa gagal gitu dalam, makanya itu data menjadi sangat penting. Jadi kita harus menjadi suatu data driven enterprise, data driven decision making, dan di situ itu menuju ke sebuah konsep yang namanya data dan AI factory, di mana seperti sebuah factory AI. Jadi semua proses itu dilakukan dengan artificial intelligence, ya, menggunakan artificial intelligence. Jadi data masyarakat harus dilindungi. Itu juga menurut mantan presiden kita, sehingga akhirnya lahirlah Undang-Undang PDP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jadi ini dasar dari mengapa lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai PDP, ya, Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Ya, tadi itu apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Jokowi. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Presiden dari Tiongkok gitu ya, Xi Jinping. Itu beliau mengatakan kecerdasan buatan merupakan kekuatan pendorong utama dalam revolusi teknologi, transformasi industri terbaru yang semakin berpengaruh untuk ekonomi, sosial, dan struktur politik dan ekonomi internasional. Ya. Oleh karena itu, Presiden Xi Jinping ini mendorong Tiongkok agar bisa bersaing dan bisa maju di bidang AI-nya ya. Sampai sekarang, sehingga menyebabkan terjadinya, salah satunya sebab terjadinya trade war adalah karena Amerika merasa dominasi di AI-nya ini agak terganggu gitu ya. Oleh karena itu jadi trade war, dan memang AI ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya nanti kita bicarakan kedatangan kunjungan dari Kota Nanning yang datang ke Indonesia, yang melakukan MOU dengan ABDI, dengan ABDI terkait dengan AI juga ya. Ya, jadi awal bulan April itu kita kedatangan delegasi dari Kota Nanning, ya, Kota Nanning China. Itu Kota Nanning China ini menjadi kota di Tiongkok yang bekerja sama dengan ASEAN. Ya, jadi China ASEAN Expo itu diadakan di Kota Nanning ini karena Kota Nanning ini menjalin hubungan erat antara Indonesia atau ASEAN dengan Tiongkok gitu ya. Dan delegasi mereka datang itu ingin bekerja sama mengenai AI, ya, membangun AI ya. Nah, ini nanti menjadi dasar dari apa yang kita akan lakukan. Juga nanti kita akan mengajak PSMTI agar kita bagaimana kita bisa memajukan AI dan teknologi big data dan lain sebagainya, mengikuti apa yang dilakukan oleh yang suksesnya dari Tiongkok ya. Juga nanti ada pameran nanti di Expo gitu ya, ada pameran Expo di Kota Nanning. September kita juga nanti akan diundang, di mana di situ ada pavilion dari ASEAN gitu ya, ASEAN, karena memang Kota Nanning ini adalah focal point kerjasama antara Tiongkok dengan ASEAN, dan mereka punya juga mereka barusan ini membangun pavilion untuk AI, khusus untuk AI di Kota Nanning gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali yang kita bahas di pertemuan ini adalah mengenai yang A ya, yang pertemuan mengenai yang pertama adalah mengapa pentingnya kita mengenal Undang-Undang PDP ya. Jadi mengapa kita harus mengenal mengenai PDP,
mengenai pejabat BDP, BPDP, dan DPO ya, Data Protection Officer. Nah, nanti berikutnya kita bicara mengenai cyber dan data security. Di bagian pertama ini kita menjelaskan mengenai undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Ini adalah undang-undang nomor 27 tahun 2022. Artinya undang-undang ini sudah lahir 17 Oktober tahun 2022 ya. Dan sebetulnya sebelumnya itu juga ABDI sudah sering sekali melakukan sosialisasi tentang undang-undang PDP-nya Eropa. Karena undang-undang PDP kita kan baru lahir 2022. Jadi sebelumnya itu kita juga sering melakukan sosialisasi dengan menggunakan undang-undangnya Eropa yang namanya EU GDPR ya, General Data Protection Regulation. Ini yang dimiliki oleh Eropa yang mulai efektif tahun 25 Mei 2018. Jadi 4 tahun sebelum kita mempunyai undang-undang PDP. Di mana undang-undang PDP ini sebenarnya sangat mirip dan memang kita mengacu pada EU GDPR ya. Di mana salah satu banyak pasal-pasalnya mengenal bahwa enterprise itu harus disebut sebagai data controller yang mengontrol, yang memproses data dari customernya. Dan dari GDPR ini mereka memberikan banyak perlindungan pada data subjek ya, jadi pada pemilik data. Jadi data-data kita itu konsumen, data-data masyarakat itu sangat dilindungi oleh GDPR. Dan karena PDP ini kita mengacu pada GDPR, kita pun juga mengikuti seperti itu. Jadi kita juga sangat melindungi privacy data dari masyarakat, dari customer kita, ya, dari karyawan kita, gitu. Itu karena kita mengacu pada GDPR yang memang seperti itu, ya. Polanya memang seperti itu. Nah, sekarang mengapa ABDI sebelum adanya, jadi sering melakukan sosialisasi mengenai GDPR Eropa ini sebelum tahun 2022 lahirnya PDP. Ya. Jadi kira-kira kenapa kita melakukan sosialisasi GDPR? Kira-kira kenapa? Mengapa ABDI kok melakukan sosialisasi GDPR? Jadi sebetulnya ABDI itu kita melakukan sosialisasi GDPR itu karena banyak perusahaan di Indonesia seperti Garuda, ya kan? Bukan Pak. Garuda itu kan mereka punya flight ke Eropa kan, ke Amsterdam, ke Heathrow, ke London gitu ya, ke Italia gitu. Ya, nah karena mereka mempunyai banyak sekali penumpang yang orang Eropa kan Pak. Jadi undang-undang EU GDPR itu bukan melihat teritori. Jadi meskipun orang Eropa kalau dia menggunakan jasanya Garuda yang punya Indonesia atau orang Eropa yang berada di Indonesia itu tetap dilindungi oleh undang-undang GDPR Pak. Jadi GDPR itu melindungi orangnya, bukan teritorinya. Ya, teritorinya di Eropa, tapi mereka harus melindungi. Makanya kita mengadakan training. Kenapa kita mengadakan training? Garuda misalnya atau Telkom, atau perusahaan-perusahaan cyber ya, perusahaan-perusahaan online, e-commerce, Blibli misalnya gitu. Karena mereka itu customernya banyak orang Eropa, gitu Pak. Banyak dari GDPR dari Eropa, dan mereka apabila menjual barang atau Garuda mempunyai pelanggan atau pelanggannya misalnya dari Eropa, mereka harus comply dengan undang-undang GDPR. Itu sudah peraturan. Dan kalau misalnya ada yang dilanggar itu dendanya besar. Nah sekarang kita lihat Mei 2023 Meta atau perusahaan atau Facebook sekarang namanya kan Meta ya Pak ya. Itu didenda oleh Komisi Pelindungan Data dari Irlandia, dari Eropa, itu euro 1,2 miliar. Ini yang terbesar yang kena denda di dunia sebetulnya. 23 triliun kena dendanya. Dan itu Mei Pak, Mei 2023. Desember 2024 Meta Facebook kena denda lagi oleh Komisi Perlindungan Data dari Irlandia sebesar 5 triliun gitu ya. Kemudian September 2024 Instagram kena 8 triliun ya. Amazon kena denda di Luxembourg, jadi Eropa juga dari itu sebesar berapa itu? 15 triliun. Google 1 triliun. TikTok 7 triliun. Nah,
artinya berbahaya sekali kan untuk perusahaan seperti Garuda, seperti Telkom kalau dia tidak comply gitu Pak. Karena bisa kena seperti mereka perusahaan Amerika ini. WhatsApp kena 4,5 triliun misalnya gitu ya. Artinya makanya kita mengadakan atau training mengenai GDPR itu menjadi penting karena supaya perusahaan-perusahaan Indonesia yang memberikan jasa kepada pada penduduk di Eropa itu juga comply. Nah, sekarang kita punya undang-undang PDB, tentu saja kita lebih fokus di pelatihan untuk undang-undang PDB, ya. Karena undang-undang PDB dari Indonesia RI itu peraturan nomor 27 tahun 2022 itu bertujuan untuk melindungi data pribadi setiap individu masyarakat Indonesia. Ya. Di hak masyarakat warga negara itu sebagai pemilik data itu data pribadi itu dilindungi. Jadi hak mereka mengakses, mereka memperbaiki data. Jadi kalau data kita berada di perbankan gitu Pak ya, jadi data kita misalnya di bank, kita sebagai nasabah bank, itu kita punya hak akses, memperbaiki, menghapus, bahkan bisa menarik persetujuan pemrosesan data. Jadi kita bisa menarik kembali. Kita misalnya memberikan persetujuan, sekarang kita bisa tarik. Nah, ini hal-hal ini harus diketahui gitu ya oleh perusahaan-perusahaan, oleh enterprise. Kalau di perbankan itu OJK sudah lama melakukan pelatihan ini, ya, mengharuskan bank-bank semuanya mengikuti peraturan ini karena supaya semua tahu mengenai hak dan kewajiban dari data controller. Dan undang-undang ini mewajibkan perusahaan yang memproses data pribadi itu dari kita mengikuti di GDPR disebut data controller. Kalau di undang-undang PDB disebutnya pengendali data, tapi kita singkat menjadi data controller saja, DC. Ya. Jadi kalau ada kata-kata DC itu artinya data controller atau pengendali jasa atau perusahaan yang memproses data dari kliennya. Nah kewajiban dari perusahaan itu atau data controller atau DC itu adalah menjaga keamanan data pribadi dari customernya. Kalau sampai terjadi pelanggaran akan terkena sanksi. Nah nanti kita mengadakan pelatihan, kita mengajar apa itu sanksinya dan bagaimana kita harus supaya kita bisa comply, bagaimana mitigasinya, prosesnya, itu semuanya kita ajarkan di pelatihan detail mengenai data pribadi. Oleh karena itu pelatihan ini menjadi sangat penting, gitu ya. Dan data controller ini dari perusahaan ini harus berhati-hati dalam hal mengumpulkan, memproses, menggunakan hingga memusnahkan data. Jadi kalau customernya itu sudah mengundurkan diri, sudah keluar gitu dari banknya, gitu ya, sudah tidak jadi nasabah, itu kita harus hapus. Ini sudah ada semuanya di undang-undang PDB yang kita harus tahu. Makanya itu kita menganggarkan pelatihan ini, gitu ya, karena penting sekali. Dan dendanya kita bisa lihat di atas itu bagaimana, gitu ya. Jadi tujuan undang-undang PDB adalah mencegah penyalahgunaan data pribadi, terutama oleh data controller, oleh perusahaan. Kemudian peran DPO, peran lembaga PDB yang kebetulan belum ditentukan oleh Presiden Prabowo sekarang, ya. Dan bagaimana kita menjamin hak data pribadi dari warga negara di era digital ini. Kita kan sekarang masuk di era digital. Semua data kita ada di perbankan aja, kita banyak menggunakan virtual banking, ya. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah apa dan mengapa pentingnya pelatihan? Mengapa kita mengadakan pelatihan DPDP dan DPO ini? Kita mulai dari definisi DPO, ya. Jadi DPO itu menurut Undang-Undang PDB atau GDPR adalah pejabat petugas pelaksana yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi. Ya, jadi bertanggung jawab dan pastikan perusahaan kita, data controller itu patuh kepada Undang-Undang PDB. Itu ada di pasal 54. Ya. Kemudian DPO ini juga membantu melakukan mitigasi risiko. Ya, jadi kalau ada pelanggaran PDB, mitigasi risikonya bagaimana? Gitu. Bagaimana kita supaya kita nggak kena denda-denda yang seperti yang tadi itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat skop dari ruang lingkup dari Undang-Undang PDB, jadi perusahaan-perusahaan apa saja yang harus comply dengan Undang-Undang PDB adalah perusahaan-perusahaan pertama tentu saja yang datanya banyak, ya, skala besar. Tapi juga yang bersifat spesifik. Jadi
sesuai dengan tujuannya. Bisa saja kalau misalnya PSMTI gitu ya, paguyuban itu tujuannya adalah untuk data dari anggotanya. Kemudian bank, asuransi, rumah sakit, hotel, semuanya itu kan punya tujuan. Bahkan pabrik itu juga mengelola banyak sekali data, terutama data karyawan atau pegawainya, gitu ya, pegawainya atau stafnya. Dan jika ada masalah pidana, penting sekali peran dari DPO ini untuk membantu agar kita tidak terkena denda yang luar biasa, ya, seperti itu. Jadi posisi dari DPO ini, Data Protection Officer ini sangat penting. Oleh karena itu kita mengadakan pelatihan. Ya, kemudian kewajiban dari perusahaan sekarang. Jadi di Undang-Undang PDP itu pasal 53 ayat 1 itu disebutkan bahwa perusahaan wajib sudah menentukan data processing officer, ya. Nah ini yang penting sekali. Jadi di undang-undang itu banyak orang nggak tahu bahwa sebenarnya perusahaan itu harus punya data protection officer. Nah ini oleh karena itu kita mengadakan pelatihan ini, ya. Jadi di undang-undang PDP pasal 53 ayat 1. Kita mengikuti Eropa, jadi Eropa juga kewajiban, ya, sudah kewajiban juga di Eropa. Di Singapura juga ada undang-undang namanya PDPA, ya. Ya, Personal Data Protection Act, ya, tahun 2020, jadi lebih dulu dari Indonesia. Di China juga sama, ya, ada Personal Information Protection Law, juga compulsory mempunyai DPO ini. Jadi kita harus mempunyai DPO ini bukan hanya di Indonesia, ya. Jadi di Singapura, di China, di Eropa, di Malaysia mulai compulsory, tapi sudah merupakan yang sesuatu yang best practice, tapi akan menjadi compulsory. Compulsory artinya ada sanksinya, ya. Ada sanksinya jika ada terjadi pelanggaran. Pelanggarannya apa? Jika kita tadi tidak menunjuk DPO, kita tidak punya DPO. Dan dendanya itu kan di Undang-Undang PDP, di Undang-Undang PDP kita tahun 2007 itu pelanggarannya itu kena denda 2% dari pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan 2%. Besar atau kecil itu? Ya lumayan, ya. Kalau misalnya Telkom pendapatannya tahun 2024 sekitar 112 triliun. Nah, dendanya itu maksimum bisa 2,3 triliun, gitu, ya. Luar biasa kan? Nah, tapi denda ini juga yang menentukan adalah lembaga PDP. Untungnya lembaga PDP-nya belum terbentuk. Sanksi lain harus menghentikan proses data pribadinya, kegiatan pemrosesan data. Nah ini kan repot sekali, sebuah perusahaan yang sudah berjalan dia harus menghentikan, gitu ya. Kan susah sekali. Makanya itu penting sekali kita comply, taat kepada undang-undang PDP ini, dan mengapa kita melakukan pelatihan DPO ini. Ya, jadi inilah pelatihan yang kita akan lakukan tanggal 10 sampai tanggal 12 Juni, 3 hari. Kita adakan di ruangan ini di Equity Tower, lantai 42A. Kita kerjasama PSMTI dengan APDI, tanggal 10 sampai 12 Juni, jam 9 sampai jam 16, selama 3 hari. Pesertanya bisa perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya dari PSMTI, misalnya WKU, mungkin mengirimkan perwakilannya, karena misalnya contohnya WKU sosial misalnya. WKU sosial itu kan sering mengadakan event, dan eventnya yang hadir katanya 1.000 orang, ya. Artinya banyak sekali. Nah itu kita harus mulai comply. Pembuatan web untuk kita melakukan registrasi itu ada aturannya. Nah inilah yang kita lakukan pelatihan. Oleh karena itu kita harapkan dari WKU, ada beberapa WKU yang sudah sangat aktif, itu sebaiknya comply dan mengirim perwakilannya untuk mengikuti pelatihan kita. Juga dari daerah-daerah, ya, dari daerah-daerah, cabang-cabang dari PSMTI di daerah juga sebaiknya mulai mempelajari mengenai undang-undang ini dan bisa juga mengikuti pelatihan ini. Ya, jadi ini adalah pelatihan selama 3 hari. Nanti peserta akan mendapatkan sertifikat, gitu ya, sertifikat mengenai untuk DPO, dan ada buku panduannya seperti di gambar, gitu ya. Ya, ini dari websitenya CNBC. CNBC juga mengatakan bahwa undang-undang PDP ini, peraturan ini harus sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali, karena peraturan ini akan menguraikan mengenai hak pribadi dari individu, customer, karyawan, dan lain sebagainya.
dampaknya apa jika tadi kan sudah dijelaskan, apabila kita tidak bisa menunjuk pejabat PDP, apabila perusahaan kita tidak mempunyai DPO ya, dan kita kategorinya skala besar, kemudian salah satu spesifik gitu ya, seperti yang tadi. Pertama tentu saja sanksi hukum, tadi kan kita sudah bicarakan ya, bisa dikenakan sampai 2% dari pendapatan tahunan. Gitu. Kedua, ya kalau kita nggak punya DPO, kita bisa melanggar, kita nggak mengetahui bahwa kita mempunyai risiko untuk pelanggaran data pribadi, lalu juga reputasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Makanya itu kita mengadakan pelatihan DPO ini 10-12 Juni tahun 2025 ini, ya kita mengadakan pelatihan ini. Nah, slide berikutnya ini melihat bagaimana pentingnya profesi pelindungan pribadi ini atau DPO. Bagaimana profesi DPO ini, gitu ya? Biasanya kan kita tahu mengenai bagaimana pentingnya profesi data scientist, gitu ya, scientist atau ya. Nah ini sekarang bagaimana mengenai data protection officer ya. Jadi profesi data protection officer ini berkembang pesat sejak adanya undang-undang PDP yang apalagi 2 tahun terakhir ya. Jadi di Indonesia, di Singapura, di Eropa gitu ya. Dengan adanya peraturan EU GDPR atau yang ada di Eropa tahun 2018 dan juga reformasi mengenai legislatif di Washington DC, di Amerika, maka profesi pelindungan privasi DPO dan pejabat PDP ini menjadi semakin dibutuhkan, diminati di Amerika, di Singapura dan Eropa ya. Kemudian Chief Privacy Officer (CPO) atau DPO itu kalau di Amerika ini ya, itu sekitar $200.000 ya per tahun atau 250 juta per bulan. Ini di Amerika, dan mereka itu sertifikat yang ada di Amerika ya. Di sebelah kanan itu yang kita berikan sertifikat dari artinya gitu ya. Dan peran dari DPO ini menjadi sangat penting bagi keberhasilan setiap perusahaan di era digital ya. Singapura sendiri karena dari tahun 2018 itu sudah mempunyai 30.000 DPO. Indonesia masih sangat sedikit sekali ya mengenai DPO ini. Jadi profesi DPO ini sangat penting dan menarik sekali ya untuk kedepannya. Kita mungkin salah satu yang mungkin menjadi lebih primadona daripada data scientist. Scientist sekarang profesi data protection officer. Nah ini training yang kita adakan tanggal 11 sampai 13 Maret tahun 2025 ya. Waktu itu kita adakan dengan sukses gitu ya, mengenai training di kantor BSMTI ini juga di Equity Tower tanggal 13 Maret, dan kita akan mengadakan lagi tanggal 10 sampai 12 Juni ya. Kita akan mengadakan lagi 10 sampai 12 Juni. Ya, sekarang kita bahas mengenai pentingnya mengenai keamanan dan serangan cyber ya. Jadi kita akan bicarakan mengenai pentingnya keamanan dan serangan cyber. Ya. Nah, ini adalah bagaimana cyber di Indonesia. Ya, ini ada visualisasi ruang cyber di Indonesia itu seperti begini kompleksnya. Jadi BSSN itu sebenarnya pekerjaannya luar biasa beratnya ya. Karena dunia cyber kita itu dari terestrial, non terestrial, ada juga satelit, ada 348 tower BTS di mana kita mengakses melalui handphone kita, sekitar 480 fiber optik yang menjadi backbone dari antar pulau. Kita ada 17.000 pulau ya. Jadi kompleks sekali ya, mengenai ruang cyber ini. Tentu saja ancaman cybernya juga luar biasa. Di slide berikutnya ini kita bisa melihat bahwa ini data dari ID30. ID30 ini memonitor semua serangan-serangan anomali-anomali atau traffic dari internet di Indonesia itu dimonitor oleh ID30-nya, command centernya dari CC itu command center dari BSSN ya. Dan mereka melakukan data mereka itu ada total traffic anomali itu secara 330 juta ya, 330 juta serangan atau anomali. Ada kemungkinan besar anomali ini adalah serangan cyber. Ya, jadi serangan yang besar dari data dari BSSN ini adalah ada dua. Yang pertama ransomware. Ya, ransomware itu besar sekali serangan ransomware. Yang kedua adalah APT attack.
ransomware ini kita sudah tahu serangannya kepada BSI ya, Bank Syariah Indonesia, itu kena Lockbit juga. Jadi Lockbit ini jadi sangat populer, dan karena Lockbit ini dijual secara franchise, jadi kita bisa, jadi hacker pemula itu kalau nggak bisa bikin ransomware, dia bisa franchise, dia bisa beli, dia bisa menyewa gitu, nanti bagi hasil. Kalau ransomnya dibagi hasil, ya jadi berbahaya sekali Lockbit ini. Dan yang sebelah kanan itu APT attack, Advanced Persistent Threat, itu juga besar sekali. Dan kita lihat APT ini adalah serangan yang dilakukan oleh grup, gitu ya, oleh suatu grup yang advance, yang canggih, yang hebat, hacker-hacker yang profesional itu. Mereka membuat grup yang APT attack ini, Advanced Persistent. Nah kalau kita lihat dari data dari BSSN, salah satunya itu adalah Cosibear. Ya, nah, Cosibear ini adalah grup APT dari Rusia. Ya. Nanti kita bisa melihat, bisa mungkin kita akan lihat bagaimana si Cosibear ini, atau Wenti Group. Wenti Group ini dari Tiongkok, gitu ya. Jadi serangan cyber itu bukan hanya dari Indonesia, juga banyak gitu. Jadi serangan cyber itu juga banyak sekali dari luar. Ya, jadi serangan dari APT dari luar itu sudah mulai banyak. Nanti kita lihat apa yang terjadi di Amerika juga. Ya. Kalau tadi kita lihat secara makro ya, secara makro Indonesia serangan-serangan cyber. Nah sekarang kita lihat dari mikro, dari perusahaannya. Gitu. Nah perusahaan itu mendapatkan serangan internal dan eksternal. Ya. Internal dan eksternal. Eksternalnya itu aktor-aktor geopolitik dari luarnya sendiri itu. Jadi internet itu merupakan suatu jaringan yang sebenarnya vulnerability-nya tinggi ya. Internet itu jaringan yang tidak aman, tapi karena begitu banyaknya kegiatan kita di internet, akhirnya kita tetap harus pakai, padahal internet itu jaringan yang tidak aman. Dirancang dari awalnya itu memang tidak untuk keamanan ya, oleh Amerika, oleh DARPA. Karena apa? Karena di sisi lain dari internet itu ada dark web ya. Kita lihat di sebelah kiri bawah itu kita bicara mengenai dark web. Jadi internet itu sebenarnya yang atas itu yang surface web. Kemudian di bawahnya deep web, dan dark web itu tempat hacker berkumpul. Jadi oleh karena itu eksternal komunikasi itu agak tidak aman. Dari situ kita ada cyber criminal, cyber teroris, bahkan kompetitor kita, trade war, spionase itu banyak dilakukan, hacker dari hacker perorangan, lone wolf, sampai dari APT attack sampai nation state actor. Ya, nanti kita nggak tahu, slide berikutnya kita jelaskan mengenai nation state actor atau tidak karena waktu ya. Jadi dan berikutnya itu di halaman ini juga kita bisa melihat berbagai macam tools yang digunakan oleh para hacker ya. Ada dari man in the middle attacks, phishing, social engineering, malware, ransomware, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi internal threat, ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam pun berbahaya sekali gitu ya, dari service provider kita, karyawan kita, kontraktor, dan lain sebagainya. Ini biasanya karena phishing. Jadi nggak mungkin pimpinan kita, bos kita itu melakukan serangan ya, tapi bos kita komputernya bisa disusupin oleh si hacker dengan social engineering, sehingga akhirnya bisa menjadi potensi untuk internal attack ya, internal threat. Ya, di sini adalah weakest link. Jadi yang paling rentan dari yang akan diserang oleh oleh hacker gitu ya. Misalnya si hacker itu ingin menyerang perusahaan, mereka mencari titik yang paling lemah itu sebenarnya di mana? Di smartphone kita, karena itu adalah low hanging fruit, adalah suatu yang target yang paling menarik bagi seorang hacker. Yang paling menarik bagi seorang hacker adalah smartphone kita, karena di smartphone kita itu ada password. Kalau kita data admin, kita punya password perusahaan, password perbankan, kredit card, dan lain sebagainya itu ada di handphone kita. Dan ini menjadi target utama dari hacker untuk memulai apakah itu APT attack atau apa. Tapi biasanya mereka mulai ini dengan yang mudah sekali, dengan social engineering, ya, dengan melakukan social engineering atau dengan spear phishing dan lain sebagainya, ya, dengan mengirim
APK, Fund Processing, yang software APK gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, ini contoh serangan yang terjadi. Jadi kita ambil contoh yang di Amerika ya. Kalau di Indonesia tadi yang melakukan sumber di secara Indonesia, bahkan PDNS 2 kita kena serangan. Di Amerika juga terjadi ya, di Colonial Pipeline. Ini adalah Pertaminanya Amerika gitu ya. Pertaminanya Amerika itu Colonial Pipeline yang menyebarkan gas gitu ya, yang menyebarkan gas ke Amerika bagian timur. Jadi Amerika bagian timur seperti daerah-daerah di situ itu ketika kena serangan ransomware ini terjadi antrian ya, harga gas jadi naik karena di Amerika itu harga gas tidak ditetapkan harganya seperti di Indonesia, tapi berdasarkan pasar, sehingga pada waktu terjadi serangan itu terjadi antrian dan harganya naik sampai Presiden Biden waktu itu meminta agar Colonial Pipeline jangan menaikkan harga, kemudian jangan membayar ransom karena ransomnya ternyata sudah dibayar oleh Colonial Pipeline sebagian, tapi akhirnya dapat ditarik kembali oleh FBI. Seperti itu. Ini Colonial Pipeline. Ya, SolarWind ini banyak orang yang nggak tahu perusahaan SolarWind. Seperti Microsoft gitu ya. Karena apa? Kita tahu Microsoft karena Microsoft itu yang menjual software kepada pengguna ya, pada pengguna pada kita menggunakan software Microsoft. Tapi kalau SolarWind ini penjualnya kepada perusahaan-perusahaan BUMN di Amerika dan allies-nya Amerika, jadi NATO, Eropa, perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan Amerika. Ada 30.000 perusahaan yang menggunakan aplikasi dari SolarWind ini, gitu ya, termasuk pemerintah Amerika sendiri. Nah ini diserang oleh tadi tuh Cozy Bear atau APT-29. Cozy Bear tadi kan kita lihat di laporan dari BSSN itu juga menyerang Indonesia. Ternyata inilah salah satu yang serangan terbesar di perusahaan SolarWind ini adalah juga Cozy Bear juga. Ya. Jadi mereka sudah kelasnya dunia, mereka menyerang Amerika, mereka menyerang juga ke Indonesia. Jadi di sini kita bisa melihat bahayanya, pentingnya cyber security itu bagaimana pentingnya, karena serangan ini sudah tidak mengenal lagi teritori, mengenal negara gitu ya, mereka menyerang kemana-mana karena internet adalah dunia tanpa batas. Ya, dari laporan BBC, Dukcapil juga kena gitu ya, kena serangan. Nah, ini kita punya kegiatan mengenai ada dua kegiatan kita, data security kita bicara mengenai security itu nanti tanggal 24 September di Expo, silahkan nanti daftar, informasi ada di website kita, data.gov itu kita juga bicara mengenai data governance, kemudian kita juga meluncurkan buku dan juga award gitu ya, itu bulan November. Ya, kita juga menerbitkan buku ini. Nah, ini buku yang tahun 2024. Baik, terima kasih. Demikian paparan dari kami, dari ABDI. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Rusdia. Selanjutnya mari saya berikan waktu untuk Bapak Rado. Terima kasih Bu. Selamat sore semua peserta yang hadir di Equity Tower dan yang dari Zoom. Saya akan mulai presentasi saya untuk menyingkat waktu. Untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Rudi Rusdia yang mengenai cyber security. Ya, jadi ada cerita pendahuluan. Saya baru pindah ke apartemen di Senayan, ya, nama apartemennya Senayan Residence. Tanpa saya sadari, ternyata tetangga saya itu banyak jenderal purnawirawan, ya. Saya sudah tidak sebutkan namanya. Ada yang staf sus dari Kemhan, ya. Jadi teman main pingpong saya setiap hari Sabtu. Jadi saya suka diskusi dengan beliau mengenai cyber security. Saya bilang sama dia bahwa cyber security awareness di Indonesia ini masih lemah. Bagaimana meningkatkannya? Saya bilang. Saya punya ide Pak. Saya bilang saya mau adakan penetration testing campaign, ya, gratis untuk 10 company, ya. Ini mungkin nanti kita akan bundle dengan peserta yang mau ambil kursus, ya Pak ya. Yang mau ambil kursus, perusahaannya saya kasih gratis nih
penetration testing ya. Kalau di Amerika itu pentest ini sekitar 10.000 US dollar. Kalau di Indonesia mungkin 50 juta sampai 100 juta. Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi ya, bagaimana hacker ingin mencuri data dari perusahaan Anda ya. Tadi ada ransomware, menenkripsi data, lalu meminta uang tebusan untuk menyerahkan kunci enkripsi. Ada lagi mencuri data sensitif ya, ini bahaya nih, data pasien rumah sakit, data gaji, pembicaraan email, ini nanti dia publish ke publik ya. Lalu ada lagi menyerang ketersediaan servis ya lewat DDoS, websitenya down dan lain-lain. Jadi ini tujuan hacker ya, untuk mencuri data perusahaan Anda. Jadi kita harus tahu apakah sistem di perusahaan kita itu sudah aman atau tidak ya. Inilah gunanya penetration testing. Saya jelaskan dulu apa itu penetration testing ya. Ini adalah simulasi serangan terhadap sistem komputer untuk menemukan kerentanan atau celah-celah keamanan ya. Tujuannya mengidentifikasi dan memperbaiki titik lemah sebelum dimanfaatkan hacker. Jadi tim pentest itu ya, saya tingkat pentest, penetration testing itu akan berusaha menemukan kerentanan atau celah-celah pada sistem keamanan Anda ya. Nanti akan dapat laporan, wah ini masih harus diperbaiki Pak, masih ada celah-celah keamanan atau kerentanan keamanan dan sebagainya. Nah kira-kira seperti ini ya prosesnya, bahwa sebelah kiri itu adalah external pentest, dia akan berusaha ya dengan izin tentunya ya. Nanti saya akan tunjukkan ada dokumen-dokumen yang biasanya harus ditandatangani ya. Kita akan minta izin dan apa saja yang dicek ya. Biasanya kita akan cek adalah web application dulu ya. Kita akan masuk dengan izin dan akan ada tanda tangan perjanjian bahwa data-data rahasia itu akan kita jamin kerahasiaannya. Ya mengapa penetration testing penting? Ini untuk melindungi data sensitif. Jadi jangan sampai data kita itu dicuri oleh hacker lalu dipublish di publik, itu berbahaya sekali. Atau mencegah kerugian finansial, sama seperti tadi ada ransomware yang minta tebusan, ya itu bahaya sekali. Lalu memenuhi kepatuhan regulasi, ya regulation dari government juga ya, untuk level perusahaan yang menengah ke atas, ya disarankan ya regulationnya bahwa aplikasi-aplikasinya sudah dipentest, bahkan web aplikasinya sudah dipentest dan sebagainya. Dampak serangan cyber pada perusahaan, ya ini perusahaan akan mengalami kerugian finansial yang besar, kebocoran data penting, contoh nyata, tadi serangan ransomware menyebabkan kerugian jutaan dolar. Ya, walaupun kasus PDN kemarin yang kita dengar adalah pemerintah tidak memberikan ransom ya, tapi kerugiannya itu adalah sangat besar karena pemulihan datanya memakan waktu berminggu-minggu. Ya, itu adalah kerugian finansial sangat besar saya rasa. Ya, immigration itu sangat tersendat. Pelayanan pabrik itu sangat tersendat gara-gara kasus PDN diretas oleh hacker kemarin. Oke, ini adalah proses penetration testing ya. Kira-kira nanti tim kami akan melakukan planning, lalu recognition ini adalah footprinting, data-data apa saja yang kami butuhkan, lalu scanning, lalu kita akan memiliki akses. Tentunya ini sudah diizinkan, sudah diotorisasi, lalu kita maintaining akses. Kita akan masuk, kita akan lihat kerentanan apa yang kita bisa exploit, dan semuanya ini akan kita lakukan analisa dan ada pelaporan. Ini manfaat bagi perusahaan ya, ini akan meningkatkan keamanan, lalu merencanakan investasi IT ya. Jangan sampai kita investasi, lalu tetap keamanan kita tidak bagus. Menjaga reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan-perusahaan yang pernah kena hack ini sangat berbahaya. Contohnya kalau di perbankan ya, kalau muncul bank A ya dihack, itu nasabah itu otomatis dia akan menarik ya tabungannya ya. Kadang-kadang mereka ini efek psikologis ya karena merasa tidak percaya. Nah ini jangan sampai terjadi kepada perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi penetration testing ini sangat penting, memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Resiko jika tidak melakukan penetration testing ya akan ada kebocoran data, kehilangan kepercayaan pelanggan, biaya pemulihan tinggi, ya, dan tuntutan hukum ya. Kadang-kadang ada lawsuit kalau sampai data pribadi bocor, ya, karena itu tentunya udah ada undang-undangnya lagi ya Pak, pelindungan data pribadi harus dilindungi. Kalau perusahaan Bapak Ibu tidak bisa melindungi data, itu pelanggaran hukum, bisa dikena penalti. Oke, ini best practice penetration testing ya, lakukan secara berkala. Kalau di negara maju itu 1 sampai 2 kali dalam setahun. Ya, gunakan jasa profesional yang bersertifikat.
integrasikan hasil tes ke dalam strategi keamanan. Nah ini sebelum melakukan penetration testing ya, ini ada 5 poin yang akan kami lakukan ya. Kita akan ada NDA, Non-Disclosure Agreement, dengan perusahaan Bapak Ibu, perjanjian kerahasiaan ya, bahwa kita menjamin semua informasi sensitif dan kerahasiaannya. Nomor 2, perjanjian Master Service Agreement ya, dan perjanjian konsultasi. Lalu yang ketiga, pernyataan pekerjaan, statement of work ya. Jadi apa saja yang akan kita lakukan, kita akan setujui bersama. Yang keempat, rules of engagement ya. Ini dokumen penting, ruang lingkupnya apa saja, IP address, domain apa yang kita cek ya. Waktu dan pelaksanaan pengujiannya kita sepakati, kita nggak akan ngetes di saat jam kerja misalnya, supaya sistem tidak terganggu, bisa dialokasikan weekend atau after office hour, semuanya bisa kita diskusikan ya, dalam alat yang teknik yang diperbolehkan ya, dan segala yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan. Yang nomor 5, surat otorisasi ya. Ini diperlukan supaya kita diberikan izin untuk mengakses sistem dan Bapak Ibu untuk mengecek keamanan dan kerentanan sistemnya. Oke, kesimpulan adalah penetration testing adalah investasi ya, bukan biaya. Ini adalah investasi ke depan. Apalagi ini kami kasih kesempatan untuk gratis. Yang kedua, perlindungan dari ancaman nyata, proaktif demi masa depan bisnis yang lebih aman. Oke, ya, hubungi nomor ini atau email, atau bisa melalui Pak Rudi Rusdia lewat PSMTI. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rado. Kita sudah selesai acara ini, mungkin kita tutup. Selamat sore dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.